Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, sahabat aku dimanapun berada. Masih di channel reading bersama aku di sini. Kita akan menebar kartu ya, pembacaan secara umum. Jadi bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasinya di sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga bermanfaat. Mau nggak mau kamu harus mau dengarkan berita bagus ini akan terjadi di bulan ini. Fokus ya. Mau nggak mau ya, akan terjadi di bulan ini. Berita bagus untuk kamu tentang hubungan pasti. Tetap fokus pada Sang Pencipta dan menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta ya. Dan melibatkan Allah atau Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun, dan semua kembali di tangan kamu. Kalau tanggung jawab hidup kamu ada di tangan kamu. Oke. Mau nggak mau kamu harus mau dengarkan berita bagus ini akan terjadi di bulan ini. Mungkin kamu selama ini selalu banyak mempertimbangkan. Ini memang bagus ya, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum menjalani itu bagus. Tidak boleh gegabah. Banyak pertimbangan di sini. Ini kamu ya. Tentang pilihan. Kamu mempertimbangkan siapa yang mau kamu seriusin, mana yang kamu hanya sebagai teman atau bagaimanapun itu. Tetapi kamu di sini terlihat mempertimbangkan tentang perasaan kamu terhadap pilihan-pilihan kamu yang di sini lebih dari 2 ya, lebih dari 1 gitulah. Mungkin seseorang yang kamu pertanyakan juga di sana ini tentang hubungan ya, seorang player ya. Ini hubungan LDRan, tentang hubungan LDRan yang selalu terhubung dan intens. Kamu di sini kembali mempertimbangkan tentang pilihan-pilihan yang banyak ada di hadapan kamu ya, terutama di luar negeri sana, kamu mempertimbangkan untuk semuanya. Kamu mendapatkan chemistry di sini ya, kamu ada kecocokan semuanya, tetapi kamu bingung. Tapi yang pasti kamu harus mengambil 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Di sini pertimbangan kamu pasti penting ya, dan penting sekali dalam menentukan melangkah dalam hidup ya. Ini terlihat dari LDRan, hubungan kalian LDRan. Kamu dan dia mendapat sebuah chemistry, kecocokan ya. Di sini kamu mencoba untuk mempertimbangkan. Tapi hubungan ini adalah bentuk dari sebuah pengkhianatan, karena mungkin di sana juga sudah ada yang punya, atau kamu yang sudah ada yang punya. Ya. Berita apa yang akan terjadi di bulan ini, kita akan lihat. Kabar ya. Jangan menggunakan emosi, santai saja. Ini banyak emosi di hubungan ini ya. Ya, banyak emosi. Ibaratnya ada sebagian juga yang kayak mimpi tapi nggak mungkin kesampaian gitu, karena mungkin letak kalian, mungkin karena status kalian yang berbeda ya. Ada pernikahan, ini kabar gembira, akan ada pernikahan di hubungan kalian, tetapi kalian belum bisa menentukan siapa yang harus kamu ambil. Ada satu sih, tetapi dia sudah punya pasangan. Jadi ambillah seseorang yang memang bisa membahagiakan kamu, seseorang yang bisa memberikan kamu versi terbaik, atau membawa kamu untuk versi lebih baik daripada kemarin. Jadi seseorang yang membawa kamu dalam kebaikan, itu yang harus kamu pikirkan. Dan di sini akan terjadi pernikahan, sebuah keinginan ya, sebuah keinginan akan terjadi. Kamu di bulan ini mungkin akan menikah karena kamu bahagia pada seseorang ini. Ada satu orang ya yang membuat kamu memang mendapat chemistry, walaupun hubungan ini sebetulnya termasuk bagian pengkhianatan ya, udah pernah dikhianati atau bagaimana, tetapi yang pasti hubungan ini akan ada sebuah pernikahan di bulan ini ya. Kalian akan segera berkomitmen dengan si dia gitu. Banyak pilihan yang harus kamu pertimbangkan, tapi di sini terlihat sekali bahwa kamu harus bisa membedakan mana yang teman, mana yang orang yang kamu sayang. Di sini ada chemistry, satu orang yang betul-betul kamu dapatkan chemistry-nya ya, walaupun
Tiap hari mungkin terjadi emosian ya, terjadi pertengkaran atau salah paham, tetapi inilah yang akan menikahi kamu. Bulan ini akan ada pernikahan antara kamu dan dia, sebuah kebahagiaan, sebuah kabar bahagia, karena dia akan mengajak komitmen ini ya untuk kedepannya gitu ya. Dia saat ini lagi bekerja keras untuk bisa mendapatkan atau mewujudkan keinginannya untuk menikahi kamu. Siapa Anda kira-kira? Yang pasti orangnya udah dewasa ya. Kulitnya agak putih gitu, bukan putih ya, lebih ke kuning langsat gitu ya. Dia selalu buat kamu bahagia, tapi selalu buat kamu emosi juga. Hubungan ini tuh kayak benci tapi rindu gitu, rindu tapi benci, seperti itu, karena sering bertengkar karena membicarakan tentang sisi lain, yaitu tentang tujuan hubungan ini. Dan dia sendiri bingung memilih atau kamu ya, atau dia bisa terbolak-balik memilih kamu atau memilih anaknya. Ini karena single parent ya. Dan mungkin saat ini lagi tidak ada kecocokan, tetapi itu bukan berarti dia nggak mencintai kamu lagi, tetapi karena dia lagi bekerja keras untuk bisa mewujudkan tujuan dia untuk menikahi kamu, sebuah keinginan untuk bisa menikahi kamu, ingin menjadi sebuah kenyataan. Kalau mungkin kalian sudah terhubung lama tetapi nggak menikah, bukan karena dia nggak sayang, nggak cinta sama kamu, tetapi karena dia memang dalam keadaan lagi tidak baik-baik saja pekerjaannya. Karena bagi seorang maskulin itu kalau menikah itu bukan cuma sehari 2 hari, untuk selamanya gitu. Dan harus tanggung jawab. Ini kabar berita yang buat kamu adalah kamu akan menikah di bulan ini, insya Allah. Amin, amin. Yang ingin menikah tahun ini, yang kemarin berteriak-teriak lebih marah gitu ya sama dia karena seperti nggak ada tujuan hubungan itu gitu ya kan. Dan dia ternyata sudah mempertimbangkan ya, ditegaskan di sini sudah mempertimbangkan bahwa dia ingin melakukan atau melangsungkan sebuah pernikahan bukan karena untuk emosi sesaat, tetapi memang dia mencintai kamu sungguh-sungguh. Bukan, jadi dia bukan PHP-in kalau kamu selama ini menganggap dia PHP-in, selama ini dia menganggap kamu menganggap dia bohong. Tidak, keseriusan kamu dihargain oleh dia, cuman dia belum bisa berbuat apa-apa ya. Akhirnya selalu terjadi pertengkaran, terjadi kesalahpahaman, dan saat ini mungkin kalian lagi tidak baik-baik saja, lagi tidak ada kecocokan, lagi ngambek itu kamu atau dia yang ngambek, atau dua-duanya, karena kamu minta nikah atau minta diseriusin atau minta hubungan ini ada tujuan, tapi dia nggak ngasih kepastian. Tetapi inilah ternyata seperti ini yang akan terjadi di bulan ini ya. Nanti dia akan menghubungi kamu ya, dia sudah mempertimbangkan. Mungkin sekarang kalian lagi bukan lost contact, bukan itu, tapi lo udah mulai lagi nggak intens ya, malas mungkin kamu ya. Dia juga lagi malas, emosi sama kamu ya di sini karena kamu minta nikah terus. Akan ada keberanian dia nanti menghubungi kamu, dan ini semua sudah dipertimbangkan selama nggak berkomunikasi kamu. Tapi dia tetap nonton postingan kamu ya. Nah gitu. Dia akan kembali sama kamu, akan berani menghubungi kamu lagi. Yang putus, yang terputus, yang terjeda, akan ada hubungan kembali ya. Itu berita bagus kan. Ada yang diseriusin di sini, ada yang bulan ini akan menikah, ada yang memang kemarin itu serba bertengkar karena kesalahpaham ya terjadi, karena pengkhianatan, karena sudah banyak pasangan, tetapi kalian menjalin hubungan ya kan, tetapi belum ada tujuan apapun, karena dia juga harus mempertimbangkan memilih kamu atau anaknya kalau single parent atau pasangannya. Tapi semuanya nanti, dan akhirnya kalian mengambil waktu untuk seperti sudah nggak ada kecocokan lagi, berantem gitulah, nggak ada kecocokan gitu, akhirnya saling masing-masing. Tetapi dalam kediaman itu dia lebih ke mempertimbangkan kembali bahwa dia serius dan dia fokus untuk kerja dulu gitu. Tapi bulan ini ya mungkin ada yang akan menikah ya, karena dia tidak benci sama kamu, dia sayang sama kamu. Yang seperti kamu tujuh nggak bagus itu sepertinya salah ya.
Ini ada sebuah ego, di sini ada sebuah keinginan, dimana dia ingin terwujud. Ya sebetulnya nggak kamu saja yang ingin serius atau mempunyai tujuan dalam hubungan ini, dia juga. Cuman kondisinya dia belum mapan ya, karena di sini masih letih, masih putus asa. Tetapi dia nggak mau jauh dari kamu, nggak mau pisah sama kamu. Tapi dia intinya mohon dimaklumin, saat ini dia belum bisa melakukan seperti yang kalian rencanakan seperti itu. Tetapi ada sebagian juga yang mungkin bulan ini akan menikah, karena dia sudah mendapatkan yang dia harapkan, ya pekerjaan sudah mapan, ya keterpurukan finansial sudah terbaiki, sudah bisa diperbaiki, dan dia bisa membayangkan akan bahagia bersama kamu gitu, karena dia memang cinta gitu ya. Sampai di sana terlihat lebih mempertimbangkan pilihan itu bukan pilihan pacar, bukan, atau mungkin hubungan yang lebih dari satu ya. Ibaratnya dia punya anak, dia punya pasangan yang belum selesai atau belum ada keputusan, dan atau pekerjaan yang memang belum dia punya, seperti itu ya. Tapi untuk kesini terlihatnya semakin keinginan kalian berdua itu untuk menikah, iya. Terutama dia itu selalu ingat dengan janjinya bahwa dia akan menikahi kamu, tetapi belum tiba saatnya, mungkin karena dia memang harus betul-betul mempersiapkan. Saat ini mungkin tidak ada kecocokan, ini terjadi nge-slack gitu ya. Tetapi semoga setelah menonton video ini kamu memahami tentang dia gitu ya. Dia sudah mempertimbangkan dan nanti akan komunikasi dengan kamu, dimana dia akan berani untuk ya ini orang lagi ngambek-ngambekan ya, balikan kembali walaupun dia terasa lelah, tapi keinginan kesana itu selalu ada untuk tujuan dari hubungan ini, seperti itu ya. Oke. Di sini Gondes melihat ada energi ada energi Cancer, kemudian juga ada energi Taurus ya, juga ada energi Libra ya. Kemudian ada energi Gemini juga, ada Pisces ya, ada Pisces. Kemudian terlihat juga di sini ada energi Cancer kuat juga ya. Kemudian ada energi di sini ada energi, lihat dulu. Terakhir di sini ada energi Sagittarius, itu yang terlihat ya. Jadi saling berkesinambungan di sini energinya itu. Ya, dan elemennya ada elemen air, elemen api, ada elemen tanah, juga ada elemen udara. Berbaur di sini. Ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan lihat tentang sebuah saat ini ya, ini ya. Saat ini mungkin kalian memang lagi mengalami sebuah konsep yang bertolak belakang. Dia belum cepat buru-buru ingin memberikan kepastian tentang hubungan ini karena keadaannya, sedang kamu sebagai seorang feminim, kalau yang menonton feminim, menginginkan tentang kepastian, paling tidak tujuan dalam hubungan ini, seperti itu. Ada dua konsep yang berbeda yang saling bertolak belakang menurut versi kalian ya. Ya, di sini juga ada yang disebut namanya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kita tidak cuma menoleh ke belakang terus ya, tapi kita lihat masa sekarang juga, dan kemudian kita mengangkat kepala untuk melihat masa depan. Jadi itu yang dia pikirkan ya, karena menikah itu tidak cuma sehari dua hari, tapi untuk selamanya kalau bisa. Dia memikirkan ke situ. Mungkin kamu sudah merasa udah bisa kok, aku nggak apa-apa nggak kerja, atau yang penting menikah gitu ya. Ekonomi itu yang pasti, problem pertama itu ekonomi ya. Seseorang bisa bercerai atau terpisah itu karena ekonomi, karena faktor ekonomi itu dominan untuk sebuah rumah tangga. Walaupun uang itu tidak penting urutannya, tidak nomor satu, tetapi segala sesuatu untuk melancarkan apapun itu harus menggunakan uang, termasuk ibadah ya. Jadi kamu harus mengerti di sini. Dua konsep ini harus dikembalikan supaya searah lagi. Ya, jangan bertolak belakang. Kamu A, dia B, atau
akhirnya ya nemu sebentar-sebentar terjadi pertengkaran. Dia sendiri juga tidak memberikan secara gamblang rinciannya kenapa, tapi sudah saya melihat di sini, Godes melihat di sini, dia selalu memberikan gambaran bahwa dia belum mampu untuk memberikan sebuah bentuk pernikahan karena memang dia lagi dalam keadaan proses perbaikan ekonomi ya, karena dia tidak sedang baik-baik atau tidak lagi berjaya gitu ya. Di sini ada pemulihan waktu ya, jadi dia minta waktu, nanti kalian juga waktunya akan pulih kembali menjadi baik-baik kembali kalian berdua ini ya. Saat ini biarkan saja tidak ada kecocokan, ini kayak seperti memberikan waktu buat dia ya, jeda ini memberikan waktu buat seorang dia untuk bisa memperbaiki gitu ya. Jadi kamu seharusnya positive thinking aja ya, nggak usah merasa diabaikan. Memang ada karakter sama sifat itu berbeda ya, sifatnya cuek mungkin, tapi karakternya dia tanggung jawab seperti itu. Ada kenaikan, nanti akan sebuah perubahan di dalam hubungan ini menjadi lebih baik di bulan ini ya. Bulan ini akan menjadi sebuah kebaikan untuk kamu seperti itu, atau untuk hubungan kalian ya. Di sini nanti ada namanya fisik development ya, tentang petunjuk praktis atau kemampuan atau kekuatan batin ya, yang akan kamu dapatkan setelah menonton video ini. Kamu akan memahami bagaimana seorang pasangan di sana juga memikirkan kamu, tetapi kamu tidak boleh memikirkan diri sendiri untuk keperluan tujuan kamu sendiri, tapi semuanya harus saling terbuka ya, saling menyatukan tujuan dan saling mengerti. Tapi lama deh nunggu dia ya, kalau kamu nggak bisa menunggu tinggalin aja gitu. Kenapa? Karena di sini sepertinya terlihatnya butuh kesabaran ekstra, karena di sana lebih mementingkan masa depan yang lebih baik ya, seperti itu. Sedangkan kalau kamu kan ini inginnya kepastian aja, tapi dia sudah pernah bilang tentang kepastian untuk hubungan ini, tetapi mungkin minta waktu karena memang belum tepat waktunya ya, seperti itu. Mungkin karena dia masih bekerja atau baru kehilangan pekerjaan, atau memang penghasilan belum bisa menutupin kebutuhan kalian nanti kalau sudah bersama seperti itu. Tapi akan ada pernikahan di bulan ini, akan ada ya. Mungkin dia sudah berhasil memperbaiki ekonomi walaupun belum seutuhnya, tapi dia karena sayang sama kamu, dia ingin menunjukkan atau membuktikan tentang tujuan dia ke kamu. Ada optimis pesan untuk kamu, tetap optimis, dukung dia, doakan dia. Apakah yang kamu harapkan darinya? Ini hanya kamu yang tahu apa yang kamu harapkan. Dia pengangguran, dia penghasilan nggak banyak misalkan seperti itu. Dia sangat merindukan kamu saat ini, dalam kediaman pun dia merasa rindu sama kamu ya. Cintailah dia karena Allah, mencintai karena Allah. Itu bukan berarti kamu harus aku mencintai dia karena Allah, biarin aja dia nggak kerja, atau biarin aja nggak ada penghasilan. Nggak boleh seperti itu ya. Harga diri seorang laki-laki itu ada di bisa menafkahi pasangannya, membahagiakan pasangannya, membahagiakan rumah tangganya. Seperti itu yang kamu harus tahu. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ini pasti. Sertakan Tuhan selalu, dimanapun, di detak nafasmu, di detak jantungmu ya, bahwa Tuhan di dalam sekujur tubuh kamu ada Tuhan. Di detik-detik jantung, detak-detik jantung, saluran saraf-saraf gitu semua ada Tuhan. Harus begitu supaya kamu mengerti ya tentang apa itu yang disebut dengan keikhlasan, kesabaran ya, begitu. Dan bersyukur dalam segala keadaan ya, meminta, bersandarkan, memohon hanya pada Sang Pemilik alam semesta. Dan ini di sini kamu diwajibkan menjalani ya, selebihnya biar Allah yang bekerja. Kalau seorang pasangan selalu minta waktu, kalau memang kamu mau memberikan waktu, berikan. Kalau tidak, saling mengikhlaskan gitu. Gak usah pakai emosi, gak usah pakai marah ya,
dan pisah pun harus baik-baik seperti itu, karena dari kemarin juga dia pernah bikin kamu bahagia, kamu juga pernah bahagia bersama dia seperti itu ya kan. Dan kita harus berdamai dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas itu menjadi ending terbaik dari semuanya. Yang pasti itu mencintai karena Allah gitu ya. Kita bersyukur dalam segala keadaan dan jangan pernah melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, karena segala sesuatu yang melampaui batasan endingnya akan menyesal, tidak baik gitu ya. Tetap jadi orang baik, bicara yang baik-baik, sesama membuka mulut mending yang baik-baik saja. Kalau dia minta waktu, kamu nggak mau memberi waktu, ya sudah, mending lepaskan, ikhlaskan baik-baik kayak gitu ya kan. Nggak usah uring-uringan atau mencaci atau menghina, nggak boleh. Oke sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat semua, menjadi sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan clue ya. Ini hanya yang buat yang nggak resonate, ambil manfaatnya tentang sebuah hubungan itu harus seperti ini ya, harus begini ya. Kalau untuk yang resonate tapi nggak semua, nggak totalitas, kalau mau personal reading silahkan. Untuk yang sudah resonate dan inilah kenyataannya, mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu lebih memahami tentang kehidupan ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kepadamu telah sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye.